Banyak yang tanya ke saya, apakah kandungan kaporit dan klorin yang ada di dalam air pump berbahaya untuk ikan arwana kita. Jadi pet lovers, hari ini kita akan bahas itu. Kita akan bahas apakah bisa kita pelihara ikan hias, khususnya arwana, dengan menggunakan air PDAM yang secara prinsip mengandung kaporit dan klorin. Jangan kemana-mana, stay tune di 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Pet lovers, di dalam air pump, di dalam air PDAM, pasti 100% pasti mengandung kaporit dan klorin. Kenapa? Karena kaporit dan klorin itu digunakan oleh PDAM untuk satu, menjernihkan air, kedua, membunuh jasad ternik berbahaya yang ada di dalam air baku. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada mikroba. Itu tidak boleh ada di dalam air yang dialirkan ke rumah kita. Makanya hewan-hewan atau bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang berbahaya itu dibunuh dengan menggunakan kaporit dan klorin. Klorin itu biasanya bentuknya gas. Ya, rumus kimianya klorin itu kalau saya tidak salah Cl2. Ya, dia bentuknya gas, bisa larut di dalam air dan sifatnya sangat korosif ya. Sangat berbahaya tuh untuk virus, bakteri, mikroba dan lain-lain. Kalau kaporit dia biasanya bentuknya padat. Kalau kita beli kaporit di toko kimia tuh biasanya bentuknya tablet, biasa bentuknya serbuk atau tepung. Dimasukkan ke dalam air juga dengan sangat cepat dia larut dan kaporit tidak sekorosif klorin. Tapi dua-duanya sama-sama berbahaya. Ya. Kalau dia dimasukkan ke dalam air, kaporit dan klorin akan membentuk senyawa baru yang namanya asam hipoklorit. Nah, asam hipoklorit ini nih yang bahaya banget buat ikan hias kita. Nah, apa bahayanya kaporit dan klorin kalau sampai terpapar ke ikan hias kita? Yang pertama, udah pasti ikan kita lepas lendir, pet lovers. Jadi lendir, selaput mukosa yang ada di bagian luar badan ikan itu akan rontok kalau dia terpapar kaporit dan klorin. Kemudian yang kedua, mata. Mata ikan itu kan adanya di luar begitu ya. Jadi begitu dia kena kaporit, kena klorin, udah pasti mata ikan akan iritasi. Kemudian yang berhubungan juga langsung dengan air adalah insang. Ya, karena ikan itu memasukkan air ke dalam insang, dia hisap oksigennya, kemudian airnya dibuang lagi. Nah, kalau airnya mengandung kaporit, mengandung klorin, itu insang ikan kita juga bisa iritasi. Bahkan kalau kaporit dan klorinnya dalam jumlah banyak, itu insang ikan bisa kebakar. Warnanya yang tadinya merah segar itu bisa berubah jadi merah kecoklatan karena insangnya kebakar. Nah, dalam kondisi ini ikan nggak akan mampu lagi menyerap oksigen di dalam air. Kemudian nih, kalau kena kaporit dan klorin terus-menerus secara lama, ikan kita nggak punya daya tahan tubuh. Gampang sakit, gampang stres, gampang lesu begitu ya, sehingga akhirnya ikan tidak lagi menarik dan bisa mandul juga ikan kita. Jadi kalau dia udah cukup umur dia nggak bisa reproduksi itu kalau terpapar terus oleh kaporit dan klorin. Jadi kalau kita pakai air PDAM di rumah untuk pelihara ikan, maka kaporit dan klorin yang terkandung di dalam air itu harus kita buang terlebih dahulu. Gimana caranya sih? Susah nggak? Sebetulnya nggak susah, gampang. Yang pertama, sebelum kita pakai air pump sebaiknya ditampung dulu. Kita tampung pakai apa? Pakai ember bisa, pakai gentong bisa, pakai bag fiber bisa.
Sekarang ada loh gentong tuh, gentong plastik biru yang kapasitasnya itu muat sampai 200 liter. Jadi kita beli gentong biru itu untuk tampung air di rumah itu udah lebih dari cukup. Lebih bagus lagi kalau di dalam air tampungan itu kita pasangin aerator. Aerator itu fungsinya adalah menguapkan gas klorin, menguapkan asam hipoklorit yang ada di dalam air PDAM. Kalau kita mau cepat, kita nggak punya waktu nih, kita nggak punya waktu nampung lama-lama. Bisa juga air pump difilter dulu pakai karbon aktif. Ya, jadi sebelum dia masuk ke akuarium, kita lewatin dulu ke tabung filter yang medianya adalah karbon aktif. Karena karbon aktif itu akan menyerap. Kaporitnya dia serap, klorinnya dia serap, asam hipokloritnya pun akan dia serap. Sehingga akhirnya air aman untuk ikan kita. Dan ada juga teman-teman kita yang pakai itu tuh. Dia pakai zat aditif untuk menetralkan kandungan kaporit dan klorin. Oh, mereknya banyak, macam-macam. Anda silakan pilih sesuai selera yang ada di pasaran. Selama ini yang banyak dipakai itu ya misalnya ada merek Aquasafe, ada merek Sichem, ada merek Ocean Free, ada merek Main, bebas. Anda mau pakai merek yang manapun. Yang penting pastikan takaran dan dosisnya pas, sesuai. Jadi jangan sampai Anda asal kasih tapi tidak cukup banyak untuk membuang kaporit dan klorinnya. Nah, pet lovers, satu yang penting ya, bagaimana sih cara kita pakai zat aditif untuk membuang kaporit dan klorin? Saya sering lihat ada orang air akuariumnya dia sedot 50%, kemudian dia tambahin langsung pakai air dari pump. Dari keran, sambung pakai selang, langsung dia masukin ke akuarium. Setelah penuh, baru belakangan dia kasih tuh zat aditifnya untuk netralin kaporit dan klorin. Nah, cara ini sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau zat aditifnya Anda kasih belakangan, itu artinya ikan Anda udah sempat terpapar kaporit, udah sempat menghisap klorin. Jadi percuma zat aditifnya Anda tambahin belakangan. Makanya cara yang paling benar adalah anti klorin, anti kaporit itu Anda campur di dalam air tampungan Anda. Setelah air di tampungan bebas kaporit, bebas klorin, baru itu Anda gunakan untuk melakukan proses ganti air. Jangan ditiru nih apa yang dilakukan oleh Ratman Suratman. Udah kayak orang paling bener dia. Nih kita ada video rekamannya. Si anjing mentang-mentang silver kotor bener. Mana para bocah? Hei Ratman, sini lu. Enak bener lu di ayunan, santai-santai, mendung-mendung. Mending daripada lu bengong, mumpung nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada editan. Udah sedot nih kan. Ini silver, walaupun silver bukan sembarang silver nih. Silver apa? Black silver. Black silver. Iya, walaupun mulutnya seksi-seksi. Udah sedot tuh, bantuin anak-anak. Anak-anak lagi di dalam kayaknya. Oke, ya. Siap. Mau kemana? Oh, pergilah. Pergi. Jadi nguras nih? Dikuras sendiri. Oke, siap. Ngapain lu, Man? Ganti air, Pak. Hah? Suruh ganti air. Nguras. Disuruh nguras sama Koko. Gua pikir masak Indomie lo. Nguras. Siapa yang nyuruh? Koko Hunter biasa. Lah biasanya kan bukan lu. Iya, lagi tidur. Dibangunin. Suruh nguras. Aduh. Berapa banyak lu ganti airnya? Separuh.
50%? Iya, ya segini. Kita biasa separuh sih, Pak. Separuh? Iya. Pakai air apa ini? Pam. Air pump? Dari keran langsung. Mampus lah ikannya ini kena kaporit. Ih, tenang. Pak, nih. Ada apa? Anti klorin. Jadi Aman? aman. Udah Ini gini kan- deh, ini mau penuh lu matiin dulu airnya sini, gue pegangin. Pak. Ini Pak ya. Si Wego. Udah Pak. Nah, Nih. terus kalau udah begini mau gimana, Ya Mas? ini. Nih, anti klorin saya tuang. Jadi lu ganti airnya 50%. Iya. Pakai air pump langsung. Iya. Begitu airnya udah masuk, Heeh. lu kasih anti kaporit. Nih, iya ini Oh, jadi ikan aman Pak kalau pakai ini. iya. Tuh. Iya. Sesuai dosis kagak tuh? Iya, biasa satu tutup gini Pak. Satu tutup. Mm-mm. Iya. Aman, iya kan? Gini man, pertanyaan gue simpel. Lu ganti air separoh, Ya, betul. pakai air pump langsung. Heeh. Ya. Nah, Waktu lu menuin airnya lagi tadi berapa menit? Ada 3 menit. 3 sampai 5 menit, Pak. 3 sampai 5 menit. Ah, Setelah 3 sampai 5 menit baru lo kasih anti kaporit. iya. Artinya 3 menit ikan lo ngisep kaporit, bener nggak gua? Iya ya. Iya kan? Iya. Terus selama 3 menit bakteri pengurai yang ada di filter ini pada modar gara-gara kaporit, bener nggak gua? Ya juga sih, Pak. Ah, Terus gimana, Pak? makanya lain kali kalau lo pakai anti favorit, ini anti favorit namanya ya. Kalau lo pakai anti favorit ke, anti kaporit ke, anti klorin ke, masukinnya di tampungan. Air tampungan lo kasih beginian. Jadi lo ganti pakai air tampungan masuk akuarium, itu air udah kagak ada kaporitnya. Aman ikan lo. Berarti gimana ini, Pak? Bahaya nih, Pak. Kalau kenapa-napa. Oh, kena. Iya lu tanggung jawab udah sama Koko Hunter, gua mah kagak tahu, gua mau pulang nih. Aduh. Gimana nih? Bahaya nih. Kalau kenapa-napa. Kemarin Koko. Dia tuh lagi tidur dia. Nah, pet lovers, sekian bahasan kita tentang bahayanya kaporit dan klorin untuk ikan hias peliharaan kita di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Tetap tonton terus 88 Pet Gallery where your hobbies begin.